Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran muatan pelajaran IPS. Kali ini kita akan mempelajari materi tema 2, makna proklamasi kemerdekaan. Ini merupakan materi kelas 6 semester 1. Latar belakang proklamasi. Telah berabad-abad lamanya bangsa Indonesia mengalami penderitaan berupa penjajahan oleh bangsa asing. Penjajahan sebenarnya menginjak-injak hak asasi manusia karena manusia kehilangan kebebasan atau kemerdekaannya. Bangsa Indonesia diberlakukan dengan semena-mena sesuai keinginan penjajah. Seperti tampak pada gambar, ini salah satu contoh gambar mereka diminta untuk bekerja membangun rel kereta api, dan biasanya mereka tidak diberi upah. Mereka membuat peraturan sendiri yang bersifat diskriminatif dan menambah kesengsaraan rakyat. Oleh karena itu, selama penjajahan baik oleh Belanda maupun Jepang, rakyat banyak mengalami kemunduran, keterbelakangan, dan kebodohan. Kesadaran inilah yang membawa bangsa Indonesia masa-masa pergerakan nasional. Baik generasi muda maupun tua berusaha bahu-membahu mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia menyadari bahwa ia harus bergerak sendiri untuk mewujudkan kemerdekaannya yang telah dirampas oleh penjajah. Proklamasi adalah momentum puncak perjuangan meraih kemerdekaan tersebut. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang dijatuhi bom oleh sekutu, tepatnya di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh Jenderal Besar Terauchi yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Ketiga tokoh pergerakan nasional tersebut berangkat menuju markas besar Terauchi di Dalat, Vietnam. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, dalam pertemuan tersebut Jenderal Terauchi menyampaikan kepada ketiga pemimpin Indonesia itu bahwa pemerintah Kekaisaran Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI, atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Jumbi Sakai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Mungkin pelaksanaannya tidak dapat sekaligus untuk seluruh wilayah, tetapi bagian demi bagian sesuai dengan kondisi setempat. Menurut Insinyur Soekarno, pada tanggal 9 Agustus 1945 itu, Jenderal Terauchi memberikan 3 hal, yaitu
Yang pertama, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua, sedangkan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai anggota. Yang kedua, panitia boleh mulai bekerja sejak tanggal 9 Agustus 1945. Yang ketiga, cepat atau tidaknya pekerjaan atau kemerdekaan diserahkan seluruhnya kepada panitia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan kawan-kawan kembali ke tanah air. Di lapangan terbang Kemayoran, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga, dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno atas tanggung jawabnya sendiri menambah jumlah anggota baru PPKI sebanyak 18 orang, sehingga jumlah keseluruhannya ada 21 orang. Hal ini dimaksudkan agar sifat panitia persiapan kemerdekaan itu berubah menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional. Selain dari Jawa, 7 orang anggota khusus didatangkan dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali agar representatif mewakili rakyat Indonesia yang tersebar di Nusantara. Setelah itu, anggota PPKI masih ditambah lagi sebanyak 6 orang sebagai wakil golongan yang terpenting dalam masyarakat, sehingga jumlah keseluruhan anggota dan ketua ada 27 orang. Sebelum tanggal 14 Agustus 1945, Kantor Berita Indonesia masih menerima berita-berita dari Tokyo. Namun tiba-tiba setelah tanggal 14 Agustus 1945 tidak menerima berita lagi. Akhirnya diketahui bahwa sejak tanggal 13 Agustus 1945 sampai dengan 14 Agustus 1945, Jepang telah siap menghentikan peperangannya dan menyerah kalah kepada sekutu. Secara resmi, berita itu diumumkan pada tanggal 14 Agustus 1945 pukul 12. Dengan diam-diam, para pembesar tinggi, baik militer maupun sipil Jepang, dapat mengetahui dan mendengarkan pidato Kaisar Hirohito tentang sebab-sebab penyerahan tersebut. Para pemuda Indonesia, diantaranya adalah Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supono, dan kawan-kawan, menghendaki kemerdekaan Indonesia dilakukan secepatnya. Sultan Syahrir sebagai tokoh pertama yang menginginkan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji Jepang. Hal itu dikarenakan telah mendengar siaran radio luar negeri tentang kekalahan Jepang melawan sekutu.
Golongan muda ini meminta kepada golongan tua yang menjadi pemimpin pergerakan pada waktu itu, seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, agar segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun dengan pertimbangan yang sangat hati-hati, golongan tua belum mau memenuhi permintaan golongan muda itu. Golongan tua berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah dengan jalan bekerja sama dengan Jepang. Golongan muda menghendaki sebaliknya, Indonesia merdeka tanpa campur tangan Jepang. Perbedaan pendapat itu memuncak sehingga akhirnya para pemuda berinisiatif untuk mengungsikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar dapat berunding dengan tenang mengenai kemerdekaan Indonesia tanpa pengaruh Jepang. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 WIB. Akhirnya setelah diadakan pembicaraan antara golongan tua dan golongan muda, Insinyur Soekarno menyetujui desakan golongan muda yang diwakili oleh Singgih bahwa proklamasi kemerdekaan akan diucapkan tanpa pengaruh Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kesepakatan itu, mereka semua kembali ke Jakarta dan selanjutnya merapatkan penyusunan naskah proklamasi. Rapat tersebut dilaksanakan di tempat kediaman Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pimpinan golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo, dengan disaksikan oleh golongan muda antara lain Soekarni, B.M. Diah, dan beberapa orang Jepang. Yang menuliskan draftnya adalah Insinyur Soekarno, sedangkan DRS Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo menyumbangkan pemikiran secara lisan. Hasilnya berupa rumusan tulisan tangan Insinyur Soekarno. Rombongan penulis naskah kemudian menemui hadirin yang menunggu di ruang depan. Insinyur Soekarno membacakan draft rumusan yang telah mereka hasilkan itu dan menyarankan agar segenap yang hadir menandatangani bersama-sama naskah proklamasi tersebut selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran ini langsung mendapat penolakan dari golongan muda. Kemudian atas saran Soekarni selaku pimpinan pemuda mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi itu hanyalah Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia, karena mereka berdua dikenal sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia. Usul itu diterima baik oleh hadirin dan selanjutnya Insinyur Soekarno meminta kepada Sayuti Melik agar mengetik naskah bersih proklamasi berdasarkan draft dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui. Ini contoh gambar
draft proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Yang ketiga, pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 yang jatuh pada hari Jumat Legi pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terlebih dahulu diadakan pidato pendek. Inilah isi pidato tersebut. Bunyi naskah proklamasi itu sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sesaat setelah proklamasi, diadakan upacara pengibaran Sangsaka Merah Putih di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Petugas yang diserai tugas mengibarkan bendera merah putih adalah Latif Hendra Ningrat, SK Trimurti, dan Suhud. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Berita tentang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 segera menyebar dan disambut dengan penuh kegembiraan oleh rakyat. Bahkan para pejuang seperti Sukarman, Suhendar, Sutomo, dan Susilo Harjo segera membuat radio pemancar sehingga berita tersebut cepat tersebar hingga ke pelosok tanah air. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah lama dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Segala tumpah darah terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara merdeka. Peristiwa ini bukan akhir perjuangan, tetapi menjadi awal perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun negeri yang merdeka dari penjajahan. Makna yang kedua, pengakuan kepada dunia luar, yaitu pengakuan berdasarkan fakta atau de facto dan berdasarkan hukum atau secara resmi, de jure. Pembacaan teks proklamasi menjadi pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah menjadi negara merdeka. Pengakuan ini disebut dengan de facto. Setelah pengakuan de facto akan muncul pengakuan de jure. Pengakuan de jure yaitu pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka.
Secara de facto, Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945. Secara de jure, Indonesia merdeka sejak 18 November 1946 ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia negara yang bebas dari penjajahan. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang mempunyai harkat dan martabat sebagai bangsa yang merdeka. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Jadi inilah beberapa makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang bangsa dan perannya dalam proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901, wafat di Jakarta 21 Juni 1970. Perannya menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta, kemudian membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI di kediamannya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh yang kedua, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902, wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Perannya menyusun konsep teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Mr. Ahmad Subarjo, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Kemudian Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga, Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896. Wafat 15 Desember 1978. Perannya menyusun konsep teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ahmad Subarjo merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Yang keempat, Laksamana Tadashi Maeda. Lahir di Kagoshima, Jepang 3 Maret 1898, wafat 13 Desember 1977. Laksamana Tadashi Maeda merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Perannya membantu persiapan kemerdekaan Indonesia dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk menyusun teks proklamasi. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia.
Sukarni Kartodiwiryo lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916, wafat di Jakarta 7 Mei 1971. Perannya mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sukarni merupakan salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Fatmawati lahir di Bengkulu 5 Februari 1923, wafat di Jakarta 14 Mei 1980. Perannya menjahit bendera pusaka merah putih. Bendera ini dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sayuti Melik lahir di Sleman, Yogyakarta 5 Februari 1923, wafat di Jakarta 14 Mei 1980. Perannya mengetik naskah proklamasi. Abdul Latif Hendra Ningrat merupakan komandan Kompi Cudanco pasukan pembela tanah air atau PETA. Perannya sebagai salah satu pengibar bendera pada upacara proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Saat melakukan pengibaran bendera, Abdul Latif dibantu seorang pemuda dari Barisan Pelopor bernama Suhud. Proklamasi merupakan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Adanya proklamasi membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah melepaskan diri dari penjajahan. Mereka adalah para pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.